Di dalam sebuah hutan yang penuh misteri, makhluk ini telah memikat perhatian manusia sejak zaman kuno. Makhluk ini sering dianggap sebagai simbol kekuatan, pengetahuan, bahkan kejahatan. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kulit mereka yang licin? Ini adalah cerita yang luar biasa dan penuh dengan keunikan. Makhluk tak berkaki yang telah menjadi ikon mitos dan kisah-kisah legendaris. Makhluk itu adalah ular. Hampir semua orang tahu apa itu ular. Makhluk ini bertubuh panjang, tidak berkaki, dan kulitnya ditutupi sisik. Sebagian besar spesies juga memiliki rahang yang sangat fleksibel, atau bahkan memiliki sendi ekstra, sehingga mereka dapat menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya. Ular adalah reptil karnivora dari subordo Serpentes, dan memisahkannya lebih lanjut menjadi 20 famili berbeda. Ada lebih dari 3.000 spesies ular di planet ini, dan mereka ditemukan di mana saja kecuali di Antartika, Islandia, Irlandia, Greenland, dan Selandia Baru. Sekitar 600 spesies berbisa, dan hanya sekitar 200 spesies yang mampu membunuh atau melukai manusia secara signifikan. Kita memulai kisah kita di dalam sarang yang lembab. Di sana, telur ular baru saja menetas, dan seekor ular kecil muncul ke dunia yang kejam. Dalam bulan-bulan pertama kehidupannya, ia belajar merayap, bersembunyi, dan mencari makanan. Ini adalah masa-masa awal perjalanan yang menakjubkan. Ular tidak berbisa, mulai dari ular garter yang tidak berbahaya hingga ular piton yang tidak terlalu berbahaya, membunuh korbannya dengan cara menelannya hidup-hidup atau mengikatnya hingga mati. Baik mereka membunuh dengan cara menyerang dengan bisa atau meremasnya, hampir semua ular memakan makanannya secara utuh, terkadang dalam porsi yang sangat besar. Hampir semua ular bersisik dan sebagai reptil, mereka berdarah dingin dan harus mengatur suhu tubuhnya secara eksternal. Sisik memiliki beberapa tujuan, yaitu mereka memerangkap kelembapan di iklim kering, dan mengurangi gesekan saat ular bergerak. Ada beberapa spesies ular yang ditemukan, yang sebagian besar tidak bersisik, tetapi bahkan ada yang memiliki sisik di perutnya. Ular memiliki tubuh yang panjang dan sempit dengan sisik yang menutupi kulitnya. Ular tidak memiliki kelopak mata, tidak memiliki bukaan telinga luar, dan tidak memiliki kaki, meskipun beberapa ular, seperti boa constrictors dan piton memiliki kaki belakang sisa tersembunyi yang berukuran kecil, jari-jari cakar yang dikenal sebagai anal spur, yang digunakan untuk menggenggam saat kawin. Saat mereka tumbuh, ular secara teratur melepaskan kulit lamanya dan lapisan tipis yang menutupi matanya. Seperti kebanyakan reptil, ular adalah hewan ektotermik yang berarti mereka harus mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ular berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan diri dan berpindah ke lokasi yang lebih sejuk untuk mendinginkan diri. Ular berhibernasi selama bulan-bulan musim dingin. Dengan keanekaragaman spesies yang luar biasa, tidak mengherankan jika reptil ini hadir dalam berbagai ukuran. Spesies terkecil yang masih ada adalah Leptotyphlops charlai, dengan panjang sekitar 10,4 cm. Kebanyakan ular adalah hewan yang berukuran cukup kecil, panjangnya kira-kira 1 meter. Sedangkan spesies terbesar panjangnya melebihi 22 kaki atau lebih.
seperti Titanoboa cerregionensis, yang sekarang sudah punah memiliki panjang 12,8 meter atau 42 kaki. Sebagai perbandingan, ular terbesar yang masih ada adalah ular sanca batik, berukuran panjang sekitar 6,95 meter atau 22,8 kaki, dan anaconda hijau, yang berukuran panjang sekitar 5,21 meter atau 17,1 kaki, dan dianggap sebagai ular terberat di dunia, dengan berat 97,5 kg. Spesies yang berbeda hidup di berbagai habitat. Anda dapat menemukan beberapa spesies di gurun terkering, dan beberapa di hutan hujan tropis terbasah. Mereka juga tinggal di hutan, padang rumput, hutan, taiga, dan hampir semua habitat di luar Arktik atau subarktik. Banyak juga yang tinggal dekat dengan manusia, di area seperti pertanian, taman, kebun, dan bahkan pinggiran kota. Mereka memanfaatkan tikus dan mencit yang tumbuh subur, di daerah dengan populasi manusia yang tinggi. Sekitar sebulan sekali ular berganti kulit, sebuah proses yang disebut ekdisis, yang memberikan ruang untuk pertumbuhan dan menghilangkan parasit. Mereka bergesekan dengan dahan pohon atau benda lain, lalu keluar dari kulit kepalanya terlebih dahulu, membiarkannya dibuang dari dalam keluar. Kebanyakan ular bertelur, namun beberapa spesies, seperti ular laut, melahirkan anak dalam keadaan hidup. Sangat sedikit ular yang memperhatikan telurnya, kecuali ular piton yang mengerami telurnya. Biasanya, makhluk ini hidup menyendiri. Beberapa memang berkumpul dalam jumlah besar untuk melakukan brumate. Spesies yang hidup di daerah dingin biasanya mengalami brumate selama bulan-bulan terdingin di musim dingin. Selama brumasi, reptil ini tetap terjaga, namun tidak aktif. Mamalia yang berhibernasi tertidur selama periode tidak aktif. Meskipun sebagian besar spesies menghabiskan hari-harinya dengan berjemur dan mencari makan, beberapa spesies lebih menyukai perilaku malam hari. Perilaku individu sangat bervariasi berdasarkan spesiesnya. Beberapa menghabiskan seluruh hidup mereka di atas pepohonan, mencari makan di dahan dan bersembunyi di rongga dari predator. Yang lainnya hidup di dalam tanah, atau bahkan menggali di bawah tanah. Meskipun penglihatan ular biasa-biasa saja, ia mampu mendeteksi pergerakan. Beberapa ular, seperti ular anggur Asia, memiliki penglihatan binokular, kedua mata digunakan bersamaan. Pada kebanyakan ular, lensa bergerak maju mundur di dalam bola mata untuk fokus. Selain matanya, beberapa ular seperti viper, python, dan beberapa boa, memiliki reseptor sensitif inframerah di alur dalam antara lubang hidung dan mata, yang memungkinkan mereka melihat radiasi panas. Ular tidak memiliki telinga luar, namun mereka memiliki tulang yang disebut kuadrat di bawah kulit di kedua sisi kepala yang memfokuskan suara ke koklea. Indera pendengaran mereka paling sensitif terhadap frekuensi sekitar 200 hingga 300 Hz. Seekor ular mencium dengan menggunakan lidahnya yang bercabang, untuk mengumpulkan partikel-partikel di udara kemudian meneruskannya ke organ Jacobson, organ sensorik, di mulut untuk diperiksa. Garpu di lidah memberi ular semacam indera penciuman yang terarah. Bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah sangat peka terhadap getaran, sehingga ular mampu merasakan adanya hewan lain yang mendekat.
Semua ular adalah karnivora atau pemakan daging. Ular memakan hewan pengerat dan mamalia lainnya, burung, reptil, ikan, amfibi, serangga, dan telur. Beberapa ular, seperti kobra, ular beludak, dan ular derik, berbisa dan membunuh atau melumpuhkan mangsanya dengan menyuntikkan racun melalui taringnya yang berlubang. Racun ular berbisa melumpuhkan sistem saraf, menyebabkan gagal jantung dan paru-paru, atau menyebabkan pendarahan internal pada mangsanya. Beberapa ular seperti boa dan anaconda, membunuh mangsanya dengan cara meremasnya sampai mati. Meremasnya tidak selalu meremukkan korbannya melainkan mencegahnya bernapas dan mencekiknya. Ular tidak mengunyah makanannya atau bahkan menggigitnya menjadi beberapa bagian, mereka hanya menelan makanannya utuh-utuh. Setelah makan, ular menjadi tidak aktif saat mencerna makanannya. Pencernaan merupakan aktivitas yang intensif, terutama setelah mengkonsumsi mangsa yang sangat besar. Pada spesies yang makan hanya pada interval yang tidak teratur, seluruh usus mereka mengalami kontraksi di antara waktu makan untuk menghemat energi, dan sistem pencernaan diatur hingga kapasitas penuh dalam waktu 48 jam setelah mangsa dikonsumsi. Begitu banyak energi metabolik yang terlibat dalam pencernaan, sehingga pada spesies seperti ular derik Meksiko, peningkatan suhu tubuh mencapai 14 derajat Celcius di atas suhu lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ular yang diganggu setelah baru saja makan, akan sering memuntahkan mangsanya agar dapat menghindari ancaman yang dirasakannya. Namun, bila tidak terganggu, proses pencernaan menjadi sangat efisien, melarutkan dan menyerap segala sesuatu kecuali rambut dan cakar, yang diekskresikan bersama dengan limbah asam urat. Ular diketahui kadang-kadang mati, karena mencoba menelan hewan yang terlalu besar. Makan besar akan membuat beberapa ular terhindar dari rasa lapar untuk waktu yang lama. Anaconda dan ular piton dapat hidup hingga 1 tahun, setelah memakan mangsa berukuran besar tanpa harus mencari makan. Dan, ular kebanyakan berburu pada malam hari. Reproduksi ular berbeda-beda antar spesies. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan anak. Telur dan anak yang menetas tidak dirawat oleh salah satu induknya, kecuali beberapa spesies piton. Pada banyak spesies, setelah kawin, betina bertelur di bawah tanah, di tunggul pohon yang membusuk, atau dalam situasi serupa. Beberapa spesies bahkan membungkus tubuhnya di sekitar telur untuk membantu inkubasi. Bayi ular derik adalah salah satu spesies yang dilahirkan dengan sedikit perhatian orang tua, siap dengan seluruh kemampuan mereka untuk melanjutkan kehidupan. Beberapa spesies bersifat ovovivipar, dan menyimpan telur di dalam tubuhnya hingga hampir siap menetas. Baru-baru ini, telah dipastikan bahwa beberapa spesies ular sepenuhnya vivipar, seperti anaconda hijau, memberi makan anak-anak mereka melalui plasenta serta kantung kuning telur, yang sangat tidak biasa di antara reptil. Beberapa spesies tertentu sebenarnya dapat bereproduksi tanpa kehadiran pejantan, yang dikenal sebagai parthenogenesis. Betina yang tidak pernah memiliki akses terhadap pasangan jantan dapat mengembangkan sel telur yang subur dan melahirkan anak secara aseksual. Ular berbisa, dalam kebanyakan kasus, jika Anda menyebut ular berbisa, Anda salah. Namun, ada beberapa yang justru mengeluarkan racun. Genus Habdopis dari ular keelbak berbisa dan beracun. Beberapa spesies ular garter juga menyimpan racun mangsa yang mereka makan. Dari ribuan spesies berbeda,
Para peneliti memperkirakan hanya 15% yang menghasilkan racun. Sekalipun suatu spesies memiliki racun, bukan berarti spesies tersebut benar-benar membahayakan manusia. Para ilmuwan percaya bahwa hanya sebagian kecil dari populasi dunia yang berbahaya bagi manusia.